Oke, selamat sore. Kita lanjutkan tutorial kita dalam membangun atau membuat aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access. Ini dia materi kita sebelumnya, di mana kita telah membuat tiga tabel ya, tabel pembeli, kemudian tabel transjual, ya, dan tabel detail transjual. Di mana fungsi masing-masing tabel adalah tabel pembeli ini berfungsi untuk menampung data pembeli yang datang ke toko ya, pembeli yang datang ke toko. Kemudian tabel transjual ini berfungsi untuk menampung data transaksi penjualan barang oleh pihak toko kepada pembeli ya, pembeli seperti itu ya. Kemudian tabel tabel detail transjual ya, ini dia. Sedangkan tabel detail transjual ini fungsi untuk menampung detail pembelian barang oleh pembeli kepada pihak toko ya. Jadi kalau tabel transjual hanya menampung data kode transaksi, tanggal, dan pembelinya siapa, diskonnya ada atau tidak, kemudian kasirnya siapa, kemudian yang menyetujui siapa ya di fakturnya. Sedangkan pada tabel detail ini mencatat detail penjualan barang ya, nama barangnya, jumlahnya, kemudian subtotalnya berapa, seperti itu ya. Oke, kemudian relasinya juga sudah kita bahas ya, seperti ini ya, pembeli, transjual, dan detail transjual. Sekarang kita akan lanjut materi untuk proses pembuatan form pembeli ya, form pembeli. Oke, ini kita tutup ya. Sekarang kita aktifkan tabel pembelinya ya, ini dia di bagian all access object, tabel pembeli kita aktifkan, kemudian kita beralih ke menu create dan kita pilih form. Kita klik formnya. Oke, maka di sini secara otomatis akan langsung tercipta sebuah form baru ya, form baru bernama pembeli, form pembeli seperti ini ya. Oke, ini kita tutup ya, biar lebih gampang kita tutup propertiesnya. Ini dia formnya. Di form ini terdapat tabel pembeli dan relasinya ya ke tabel transjual ya, ke tabel transjual. Nah, kita akan menghilangkan tabel di bawahnya ya. Kita hanya membutuhkan tabel atau tabel pembeli ya yang di atas ya. Jadi yang di bawah ini akan kita hapus ya. Jadi caranya kita klik kanan, kita pilih design view. Oke, ini dia tampilan design view ya. Kemudian tabel transjualnya ya, tabel transjualnya kita klik, kemudian kita tekan tombol delete atau del di keyboard. Oke, kita hapus tabel transjualnya. Kemudian kita edit ya, sama seperti materi sebelumnya. Ini kita edit formnya. Pertama kita akan merubah tema ya. Oke, fill background di sini kita gunakan purple. Kemudian teksnya kita ganti menjadi data pembeli ya, data pembeli. Kemudian warna fontnya kita ganti menjadi warna putih ya, data pembeli seperti ini. Kemudian untuk auto logonya di sini auto logonya kita ganti ya image-nya ya, atau picture-nya ya, di sini picture. Kita browse. Di sini kita gunakan misalkan ini ya, user.png. Oke. Sudah berubah di sini ya, user.png. Jadi gambaran di sini ekstensi PNG ya, supaya transparansinya di sini didukung ya, transparansi ya. Jadi kalau dia gambarnya lingkaran seperti ini, transparansi background di sini sudah hilang ya, sudah transparan. Ya, kalau JPG di sini warnanya otomatis putih. Oke, kita save. Di sini formnya kita beri nama pembeli ya, kita beri nama pembeli formnya, kita klik OK langsung. Oke, sudah tersimpan. Ini dia pembeli. Nah, sekarang kita lakukan pengeditan seperti form yang sebelumnya. Ini labelnya kita kecilkan ya, kemudian juga text fill-nya ini kita kecilkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita blok semua objeknya yang ada di detail ya, kita blok.
kita klik kanan, kemudian kita pilih layout dan remove layout ya, agar kita dapat mengecilkan masing-masing objek yang ada di detail ya. Remove layout seperti ini. Oke, kemudian untuk warna ya, untuk warna huruf di sini kita gunakan yang hitam. Oke, sudah berubah menjadi hitam. Dan jenis hurufnya di sini kita gunakan Tahoma. Tahoma ukurannya 10 pixel. Enter. Oke, ini dia. Kemudian untuk mengecilkan text field, di sini text field untuk ID pembeli sudah pas ya. Hanya saja di sini nama pembeli, alamat, telepon, di sini text fieldnya terlalu tinggi ya, seperti ini ya. Jadi caranya ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu kita klik ID pembeli, kemudian kita lihat di sini height-nya. Ya, tinggi objeknya ya 0,635, kita copy ya, kemudian ini kita blok, selebihnya kita blok text fieldnya, kemudian di height-nya ya 1, ini kita blok, kita ganti ya, kita paste yang tadi, yang kita copy tadi menjadi 0,635 ya. Enter. Oke, hasilnya semuanya sama mengikuti ID pembeli tingginya. Nah, di sini tinggal kita edit ya, kita geser ke atas. Oke, alamat juga kita geser ke atas. Ya, lebih gampang menggunakan anak panah ya. Anak panah di keyboard. Oke, seperti ini ya. Untuk ID pembelinya kita kecilkan karena hanya auto number ya, nama pembeli. Seperti ini. Kita save. Ya, kemudian kita sesuaikan ukuran formnya. Ini juga ya, di bawahnya kita drag ke atas seperti ini. Kemudian untuk text fieldnya, untuk labelnya ini kita blok ya, labelnya kita blok yang sebelah kiri. Jangan lupa kita buat rata kanan ya, biar rapi. Kita edit teksnya. ID pembeli. Kemudian nama pembeli. Yang ini kita ganti menjadi alamat. Yang ini juga kita ganti menjadi telepon. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita edit untuk background dari text fieldnya ya. Ini kita blok text fieldnya ya. Cara membloknya biar cepat seperti ini ya. Kita drag seperti ini. Oke, kemudian di propertiesnya, di menu desain, property sheet. Nah, di sini di propertiesnya kita akan merubah pada bagian back color ya. Untuk back colornya ya, kita ubah di sini back colornya background 1 kita ganti ya. Kita klik tombol buildernya, kita ganti menjadi purple 3. Ini dia. Kemudian border stylenya dots. Itu dia dots. Kemudian oke, dot sudah. Border color ya, purple. Oke, sudah ya. Kita save, coba kita preview. Oke, sudah seperti ini ya, purple 3 untuk backgroundnya. Kemudian untuk tombolnya ya, kita desain lagi. Oke, hasilnya seperti ini sementara. Sebelum kita buat button atau tombol, kita edit dulu untuk pengaturan pop-up-nya ya. Di sini kita pilih form ya, form, karena di sini kalau kita jalankan masih membesar ya formnya. Jadi kita desain ulang ya. Kita aktifkan selection-nya di sini form, kemudian caption-nya ya. Pertama caption kita tekan tombol spasi. Kemudian pop-up-nya yes, modalnya yes, auto center yes, record selektornya no. Oke, beberapa pengaturan yang kita butuhkan ya. Kita save, coba kita tes, kita jalankan formnya. Oke, hasilnya sudah seperti ini. ID pembeli, nama pembeli, alamat, telepon ya. Sekarang kita buat tombol tambah datanya, kemudian simpan dan hapus. Oke, sama seperti materi sebelumnya ya. Kita ke menu desain, kemudian di bagian controls kita ambil button, kita klik di areal form.
kategorinya record operation, kemudian actionnya add new record, next. Tipenya teks kita ganti menjadi captionnya tambah, next. CMD tambah, finish ya. Kemudian button lagi, klik di areal form ya, record operation, save record, next. Di sini captionnya dan simpan, next. CMD simpan ya, nama objeknya, finish. Satu lagi button, record operation, kategorinya actionnya adalah delete record, next. Di sini teksnya kita ganti dan hapus, next. CMD hapus. Oke, finish ya. Ini dia. Kita rapikan ya, posisinya kita rapikan. Kemudian di sini kita blok ya. Kita blok buttonnya. Kita akan meninggikan buttonnya seperti ini, kemudian kita panjangkan sedikit seperti ini. Kita rapikan posisinya. Jadi ini videonya bisa di pause ya di playernya ya, jadi lebih efisien belajarnya kalau di pause kemudian di play kembali. Nah seperti ini ya. Kita rapikan. Oke, panjang tombolnya kita samakan ya biar lebih bagus ya. White, oke, ini dia white-nya. Kita copy. Yang dua ini kita blok, kita paste di sini white-nya. Mana di sini ya, white. Paste, enter. Oke, sudah sama. Oke, nah sekarang kita ubah propertiesnya ya untuk backgroundnya dari tombolnya. Caranya kita blok buttonnya ya, 3 button ini kita blok. Kemudian di propertiesnya jangan lupa kita ubah back color ya. Back color di sini purple. Kemudian border colornya putih. Jangan lupa untuk back color sudah. Sekarang hover color ya. Hover color kalau diarahkan menjadi biru. For colornya putih. Hover for colornya juga tetap putih seperti ini ya. Kemudian terakhir fontnya di sini kita gunakan Tahoma ya. Fontnya kita gunakan Tahoma, ukurannya 10, enter. Nah ini dia hasilnya. Satu lagi ya, di sini yang belum kursornya default kita ganti menjadi hyperlink hand ya untuk kursor on hover ya. Nilainya hyperlink hand seperti ini. Kita save, kita jalankan formnya, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan menambahkan makro untuk tambah ya, dan Visual Basic untuk hapus ya. Kita desain ulang formnya ya. Kita klik tombol tambahnya. Jadi sewaktu kita mengklik tombol tambah, maka kursor akan langsung aktif ke nama pembeli ya. Nama pembeli berarti kita klik tombol tambahnya, kemudian event ya. Di event sini on clicknya sudah ada makro, kita tambahkan. Kita klik tombol buildernya. Oke, ini dia jendela makronya seperti materi sebelumnya. Kita pilih go to control, kemudian control name-nya nama pembeli. Tekan tombol tab di keyboard ya, nama pembeli, supaya masuk di sini dia nama pembeli, atau bisa juga double klik. Oke, kita save, kita tutup makronya, kita save lagi ya. Kita jalankan formnya, hasilnya seperti ini. Tambah, maka kursor langsung aktif ke nama pembeli. Oke ya, misalkan nama pembelian di sini kita buat Nuris Akbar, alamatnya misalkan Cimahi Bandung ya. Teleponnya 08 misalkan ini ya, seperti ini. Kita simpan. Oke, kita tambah lagi ya, Imam Ahmad, alamatnya Bandar
Lampung, teleponnya misalkan seperti ini ya, kita simpan. Oke, untuk hapusnya di sini masih bahasa Inggris ya. Konfirmasi masih berbahasa Inggris, kita ganti. Ya, jadi langkah-langkah sama seperti form yang lain ya. Kita buka form, misalkan form kategori. Ya, kita klik kanan, kita desain view ya, form kategorinya. Oke, kemudian di form kategori ini sudah pas ya. Seleksinya form, eventnya before del confirm. Kita klik tombol buildernya. Kita copy scriptnya, script untuk hapus datanya, copy. Kita tutup Visual Basic-nya, kita tutup kategorinya, kita kembali ke form pembeli ya. Oke, sudah pas juga di sini ya, di property sheet untuk form pembeli ya, form event di sini ada before del confirm. Kita klik tombol builder, kita pilih kode builder ya. Oke. Nah, di sini kita paste seperti ini ya. Kita simpan Visual Basic-nya ya, Microsoft Visual Basic for Application ya. Kita save, kita tutup Visual Basic-nya, kemudian aksesnya kita simpan kembali, kita jalankan formnya. Maka hasilnya kalau kita ingin menghapus data yang kedua, misalkan Imam Ahmad mau kita hapus, klik tombol hapusnya, maka sudah berubah menjadi bahasa Indonesia seperti ini ya. Oke, kita pilih no ya. Oke, selesai untuk form pembeli. Ini dia ya, form pembelinya seperti ini tampilannya. Oke, materi kita sampai di sini untuk form pembeli ya. Kita lanjut nanti untuk proses pembuatan form transjual ya, form transaksi ya. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.